Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Erni Rika Safitri, Anissa Novia Ardania, Anissa Nur Hapsari, Zahra Aulia Fadilah, Ana Almaratus Solihah, dan saya sendiri Mutia Akmalia akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang seni tari pada anak usia dini. Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Seni tari untuk anak usia dini adalah ekspresi suatu individu yang diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu yang gembira sesuai dengan tujuan edukatif untuk anak usia dini. Karakteristik gerak anak dalam seni tari adalah yang pertama, gerak menirukan. Gerak menirukan itu biasanya dalam bermain, anak-anak senang menirukan apa yang diamatinya. Yang kedua, gerak manipulasi. Anak-anak melakukan secara spontan, yaitu melakukan gerakan berdasarkan objek yang diamatinya sesuai dengan keinginan melalui gerakan-gerakan yang disenanginya. Yang ketiga, gerak bersahaja. Maksudnya dalam gerak bersahaja, dalam melakukan gerak itu sangat sederhana, tanpa dibuat-buat dan apa adanya. Ungkapan gerak anak pada umumnya memiliki karakter lincah, cepat, dan menggambarkan kegembiraan. Gerak tari anak-anak yaitu yang mencakup gerakan yang sering dilakukan oleh anak seperti gerakan kepala, menoleh, memutar, dan menggelengkan. Lalu gerakan badan, tegak, miring, dan membungkuk. Lalu gerakan tangan seperti merentang, mengayun, dan mengangkat, menunjuk. Lalu gerakan kaki seperti menjulur, mengangkat, dan mengayun. Lalu yang dimaksud dengan tari anak-anak seperti tari meniru binatang dan profesi. Lalu tari aktivitas dan profesi, kreasi, lalu tari ekspresi, lalu tari menggunakan properti. Tujuan pembelajaran seni tari secara umum yaitu bukan untuk melatih anak untuk menjadi seniman, namun memberikan pengalaman yang terbaik yang bermanfaat untuk kepribadiannya. Lalu tujuan pembelajaran seni tari selanjutnya dapat mengembangkan kreativitas, menstimulus pertumbuhan ide-ide imajinatif, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan, lalu mengembangkan kemampuan apresiasi seni. Lalu tujuan pembelajaran seni tari menurut Sukarnasih dan Rohayani yaitu menumbuhkan penumbuhan kepekaan rasa, estetik dan artistik sehingga berbentuk sikap kritis, apresiatif, dan kreatif pada siswa. Melalui pembelajaran seni tari, anak akan mengalami baik itu perkembangan dari segi motorik kasarnya maupun motorik halus. Seperti yang kita ketahui bersama, motorik kasar merupakan gerakan dasar tubuh yang terkoordinasi dengan otak, yaitu gerakan melompat, gerakan berlari, dan juga gerakan yang lainnya. Sedangkan untuk motorik halus merupakan gerakan yang mana itu merupakan gerakan jari jemari anak. Contohnya yaitu gerakan menunjuk, gerakan hormat, dan juga gerakan yang menggunakan jari jemari lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh dari motorik kasar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang mana motorik kasar merupakan koordinasi dari gerakan dasar tubuh dan juga otak. Untuk contohnya seperti gerakan melompat. Untuk motorik halus yaitu gerakan jari jemari kita. Maka dari itu contohnya yaitu gerakan hormat dan juga menunjuk. Metode yang baik untuk pembelajaran seni anak usia dini adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi dalam pembelajaran tari pada anak usia dini dilakukan dengan cara guru menjelaskan sambil mencontohkan gerakan kepada anak. Contohnya seperti ini. Sekarang perhatikan baik-baik, angkat kedua tangan kanan dan juga kiri, lalu kepakkan mengikuti gaya burung yang sedang terbang. Setelah guru mencontohkan, lalu anak pun mengikuti gerakan yang sesuai dengan instruksi guru. Metode demonstrasi digunakan dalam pembelajaran tari anak usia dini karena akan mengalami kesulitan jika menjelaskan gerakan-gerakan tari hanya dengan kata-kata saja.
Dengan kegiatan demonstrasi, guru dapat meningkatkan pemahaman anak melalui penglihatan juga pendengarannya. Anak diminta untuk memperhatikan dan juga mendengarkan baik-baik semua keterangan dari guru sehingga ia lebih dapat memahami gerakan tersebut. Selanjutnya, anak dapat meniru bagaimana cara melakukan gerakan tari seperti yang dicontohkan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 5 fungsi iringan pada tari. Yang pertama adalah sebagai penambah semangat, semarak, dan kedinamisan tari. Yang kedua adalah sebagai gambaran atau ilustrasi suasana pada tari. Yang ketiga adalah sebagai irama pada tari. Yang keempat adalah sebagai tanda pengubah gerakan untuk penari. Yang kelima adalah untuk mendukung pementasan tari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang continuity. Continuity adalah gerak terus-menerus dan berdinamika yang dilakukan oleh seluruh tubuh dengan konsep instrumen pada tari. Selanjutnya adalah uniform sequence. Uniform sequence adalah urutan tahap perkembangan yang sama pada setiap anak. Walaupun urutan perkembangan itu sama, namun kecepatan perkembangan setiap anak berbeda-beda. Maturity adalah persiapan atau kematangan sebelum seseorang melakukan suatu kegiatan. Metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan seni tari kepada anak yang berkebutuhan khusus dan juga anak yang biasa yaitu sama saja menggunakan metode demonstrasi. Yang membedakan di sini adalah bila anak yang berkebutuhan khusus mungkin guru harus lebih bersabar dalam mengajarkan anak. Selain guru harus bersabar, guru juga harus mempertimbangkan kebutuhan anak. Sebagai contoh, metode seni tari yang dapat diberikan kepada anak tunarungu misalnya, guru mengajarkan seni tari dengan menggunakan bahasa isyarat atau penekanan terhadap visualisasi terhadap seni tari, semisal menggunakan video dan lain sebagainya.